Shalom, selamat pagi. Sehat semua, amin. Puji Tuhan, selamat Natal kepada Bapak Ibu yang baru hari ini bisa datang. Selamat Natal, selamat menikmati sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan biarkan kita terus setia di dalam mengikut Tuhan. Minggu ini minggu terakhir di tahun 2020 ya. Nanti tanggal 31 kita ada ibadah tutup tahun. Mari kita nikmati 1 jam ke depan bersama dengan Tuhan. Waktu ini sangat berharga, karena itu nikmati ketika kita memuji Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, supaya hidup kita dikuatkan menghadapi tahun depan bersama dengan Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak terasa kami sudah berada di penghujung tahun 2020. 4 hari lagi kami akan meninggalkan tahun ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin pergumulan, tantangan, kesulitan itu menjadi bagian hidup kami setahun yang sudah kami jelang. Tetapi kasih setiamu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Tuhan, kami merindukan di minggu terakhir tahun 2020. Lawatlah setiap umat-Mu yang hadir pagi ini dalam ibadah. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, bahkan ketika kami berdoa, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh mengalami sapaan Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan kami semua. Kami buka hati pikiran kami, hanya tertuju kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Allah yang menaruh setia dan Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Saya pribadi mengucapkan selamat Natal. Biarkan Natal ini tetap damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu tetap tinggal dalam hati kita. Kita tahu bahwa tahun depan ada hal-hal yang begitu yang kita tidak mengerti, tapi biarkan terus hati kita fokus hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari arahkan hatimu, pandanganmu hanya kepada Tuhan, rindukan pribadinya pada pagi hari ini. Kami datang padamu Bapa. Kami bawakan setiap hidup kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menghadap tahta kasih karunia Allah bukan dengan kebenaran, kesalehan, dan kebaikan kami, tetapi karena darah Tuhan Yesus yang menguduskan dan melayakkan setiap kami untuk kami boleh berjumpa dengan Bapa kami. Kami buka hati kami pagi hari ini. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami
bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Biar kami sama-sama merendahkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami. Apapun yang Kau kerjakan, segala kemuliaan, hormat, sanjungan kami berikan semua hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Kinaralaba syatakaralabataka shikitikiaralabataka shikiri. Kiaralabataka syakatakarana. Kidikiaralabataka shikiatakarana. Shikitikiarana matakana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa korban syukur Tuhan, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa korban syukur, biar hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan, katakan selamanya, selamanya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kiara lama yasi, kiara lama 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 lama. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Biar di tempat ini mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kiara lama syikara lama lama. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Engkau Bapa yang baik, besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu mengalir, mengalir, biar hati kami melimpah dengan syukur, sebab kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna,
Shikiana lama 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 ya lama ya bara lama ya Ikiana lama ya sa Shiana lama ya kasih setiamu melimpah tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Ya lama ya lama mari naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu, sebab Tuhan itu baik. Shikiara labaya sana dalam-Mu, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur. Mari kecap dan nikmati akan kasih Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Mari berikan sorak-sorai dan kemuliaan atas segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Boleh saya tahu seberapa saudara yang boleh menikmati akan kasih Tuhan dalam hidupnya? Semua mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita ada itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu saya bagi berdiri bersama-sama. Saya percaya bahwa kita umat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, so Allah sanggup limpahkan sekali
segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Tuhan begitu besar dan nyata dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi katakan, aku diberkati, berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Yang menerima kebaikan Tuhan, mari berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkat bukan berbicara tentang uang, saudara. Sering kita berpikir berkat langsung di pikiran kita duit, saudara. Bukan, tapi kesehatan, jantung yang masih berfungsi dengan baik, ginjal yang masih berfungsi dengan baik, kita masih bisa bernapas tanpa oksigen. Itu semua juga kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kau percaya Tuhan itu baik, mari berikan kemuliaan yang terbaik atas segala kebaikannya. Haleluya. Kadang saat kita berjalan mungkin dalam lembah kekelaman, yang namanya lembah kekelaman itu, saudara, itu namanya dunia orang mati, yang dimana orang lain tidak mengerti akan apa yang kita alami dalam hidup kita. Tapi seperti tema yang katakan, dia Immanuel. Bukan saja ketika dalam keadaan kita baik, keadaan yang seolah-olah tidak baik, seolah-olah tidak baik, dia tetap Immanuel, dan dia tidak pernah mengingkari akan janjinya. Hurabasyakatakarana hinaralabatakashikara.
dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi kanan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari katakan dengan iman, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, mari angkat tanganmu dan katakan, aku percaya, aku percaya. Mari hambanya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, lebih lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan,
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Baik bukan hari ini saja, namun Engkau baik untuk seterusnya dan selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, namun Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa, kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, siapkan hati kami, pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang hendak kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk menjadi pelita di dalam kehidupan kami, untuk memasuki tahun yang baru. Biarlah firman Tuhan ini akan mendasari di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu yang sama Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pun dapat tertanam di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ini pada pagi ini, hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam, selamat pagi, selamat Natal, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Beberapa hari ini kita disibukkan untuk mempersiapkan perayaan Natal di dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita melihat di dalam Roma pasal 6, Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Saya hanya ambil satu ayat saja. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ini perlu kita garis bawahi. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Itulah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan khotbah pada pagi ini saya beri judul Semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa beberapa hari kemarin kita sudah merayakan
kelahiran Tuhan Yesus sebagai penebus dosa manusia. Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengangkat kita dari dosa, mengangkat kita dari kegelapan. Bukan berarti, bukan supaya kita bebas untuk berbuat apa saja, bebas berbuat dosa, bebas berbuat macam-macam. Tidak. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan membebaskan kita dari dosa, justru dengan satu tujuan, supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Dia. Kalau begitu, selama kita ke gereja, selama kita beribadah, apakah kita tidak dekat dengan Allah, tidak dengan Tuhan? Karena Tuhan mengatakan supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya mungkin, maaf, banyak orang Kristen, banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen, tetapi tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari, tidak pernah berdoa, bahkan mungkin tidak pernah bersaksi. Jadi justru di sini Tuhan menolong kita supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan menganjurkan supaya kita rela memberi diri kepada Tuhan selama kita hidup. Dengan kata lain, ada hal-hal yang harus kita korbankan untuk Tuhan. Ada hal-hal yang kita korbankan untuk Tuhan sebagai tanda bahwa kita memang telah menjadi milik Tuhan. Lah terus apa yang harus kita korbankan untuk Tuhan? Ya paling tidak saya mencatat ada 5 yang perlu kita korbankan untuk Tuhan. Yang pertama yaitu korban perasaan. Korban perasaan. Ini hal yang paling berat. Ini hal yang paling berat. Orang dapat berkata apa saja pada kita yang kadang membuat perasaan kita tersakiti. Bahkan suami, istri, anak-anak, orang tua, dan orang dekat lainnya banyak kali yang justru menjadi orang pertama yang menyakiti kita. Justru yang pertama kali yang menyakiti, oleh karena dalam keluarga kita orang-orang yang terdekat. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan, kita harus bersandar dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tetapi kalau kita yakin bahwa kita milik Tuhan, milik Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, adalah kesabaran, adalah modal utama dalam korban perasaan.
Jadi kita harus sabar. Karena Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, senantiasa menyertai kita. Jadi kesabaran adalah modal utama di dalam kita menghadapi korban perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, korban waktu. Ada orang yang dengan sombong, dengan angkuh, mereka mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Tidak punya waktu untuk Tuhan karena sudah dipakai untuk melakukan aktivitas mereka. Mungkin karena pekerjaan yang sudah menumpuk, mungkin di perusahaan, mungkin di kantor yang telah menyita waktu, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Bahkan mereka sadar bahwa apa yang mereka terima, berkat yang mereka terima adalah dari Tuhan. Baik itu kesehatan, baik itu uang, semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Mereka sadar kalau seandainya Tuhan juga dapat berkata bahwa dia juga sudah tidak punya waktu buat kita, wah, habislah kita. Tuhan sudah berkata, Tuhan juga tidak punya waktu untuk kita, habislah kita. Tuhan sudah tidak punya waktu untuk menolong kita. Tuhan sudah tidak ada waktu untuk memberkati kita. Tuhan sudah tidak ada waktu untuk menyembuhkan penyakit kita. Bahkan Tuhan tidak ada waktu untuk kita. Jadi sia-sia. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus, kita wajib menyediakan waktu, buat Tuhan. Baik itu dalam doa, mungkin 5-10 menit, menyediakan waktu untuk baca firman Tuhan, mungkin 10-15 menit. Dan dalam beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya, kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel. Dari kita bangun pagi, kita melakukan aktivitas kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Kalau sampai kita berkata tidak ada waktu untuk Tuhan, wah, bagaimana kita dikatakan sebagai orang Kristen? Jadi kita harus wajib menyediakan waktu untuk Tuhan, baik itu di dalam doa, baca firman Tuhan, di dalam beribadah. Itu korban yang kedua. Yang ketiga, korban tenaga dan pikiran. Banyak kali Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita dengan sukarela mau memberikan tenaga dan pikiran kita untuk apa? Kemajuan pekerjaan Tuhan. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, baik di dalam gereja maupun di dalam acara-acara
sosial, rohani lainnya. Dan ini harus kita lakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi kita juga harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan. Kalau gereja tidak ada, Bapak Ibu Saudara, bagaimana gereja ini bisa bertumbuh dan berkembang? Bagaimana pekerjaan Tuhan dapat diselesaikan? Bagaimana pekerjaan Tuhan dapat dikerjakan tanpa Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena itu ambillah waktu, baik itu tenaga dan pikiran, untuk pekerjaan di dalam gereja kita. Tanpa mendapat imbalan, mencari imbalan. Saya bersyukur di gereja kita beberapa bulan yang lalu, bapak-bapak sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk meninggikan jalan di samping. Ibu-ibu mengorbankan waktu untuk menyediakan makanan untuk bapak-bapak yang bekerja. Itulah adalah salah satu pengorbanan pikiran dan tenaga. Karena harus mengorbankan pikiran, bahkan uang. Jadi kita harus mengorbankan tenaga dan pikiran untuk pekerjaan Tuhan di gereja maupun pekerjaan sosial lainnya. Bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, korban materi. Korban materi. Salah satu alasan dari korban materi ini agar supaya kita tidak menjadi orang kikir atau orang pelit, tetapi menjadi orang-orang yang murah hati. Di dalam bait Allah ada seorang yang memberikan persembahannya, apa yang dikatakan Tuhan? Mereka memberikan karena kelebihan. Mereka memberikan kelebihan. Tetapi ada ibu-ibu yang memberikan persembahannya. Tuhan mengatakan dia memberikan persembahan dari kekurangannya. Bahkan semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi kita harus berkorban materi. Untuk apa? Juga untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Lukas 6 ayat 30 mengatakan, berilah maka padamu akan diberi. Di kisah para rasul, terlebih memberi daripada menerima. Terlebih menerima atau memberi? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ketika kita memberi, kita akan menerima. Jadi Tuhan mengajarkan seperti itu. Kita harus berkorban seperti itu. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu berkorban. Baik perasaan, waktu, tenaga, materi. Kalau kita melihat ketika Yesus memanggul salib sampai ke Bukit Golgota, bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Dia tidak bersalah, tapi dipersalahkan. Dia tidak berdosa, namun dibuat dosa. Betapa malunya, betapa perasaannya sakit. Dia sudah memberikan teladan bagi kita. Itu tadi korban yang keempat. Yang kelima adalah korban segalanya. Korban segalanya.
Ini berbicara pengorbanan yang tiada batasnya untuk dan pekerjaan Tuhan. Bahkan terkadang sampai nyawa pun harus diberikan sebagai satu benih dalam ladang pelayanan. Jadi bukan berarti kita harus mengorbankan seluruh kehidupan kita, bahkan kita tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas. Tuhan tidak menginginkan itu. Tapi kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi program gereja? Kita harus mengambil bagian. Kalau kita menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan sudah berkorban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban materi. Kalau dihitung-hitung Tuhan berkorban materi, Tuhan ini rugi. Tuhan memberkati kita, keuangan, makanan, dan sebagainya. Tuhan memberkati kita. Dia korban materi. Tuhan terlebih dahulu berkorban untuk kita. Dan kita sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus, kita pun harus ambil bagian, kita pun harus rela berkorban, baik itu waktu, pikiran, materi, dan segalanya. Semuanya hanya untuk Tuhan. Yesus sudah terlebih dahulu berkorban buat kita, maka kita harus memberi diri kita sebagai persembahan yang terbaik pula untuk Tuhan. Jadi itulah, semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Ada satu cerita, ada seseorang ini orang percaya, orang Kristen. Ketika dia terlibat di dalam pelayanan, dia banyak mengorbankan ya masalah materi, tenaga, pikiran. Mereka memberi. Setelah memberi sampai di belakang, dia gurundel. Wah, gereja sini golek duit terus kerja kesel-kesel dinggo gereja. Ada orang yang seperti itu. Jadi mereka memberikan untuk Tuhan, mereka tidak rela. Mereka tidak tulus. Mereka memberi, ada orang mencari muka. Wah, Pak ini memberi. Ternyata sampai di belakang, wah, mulutnya gerundel. Tapi di sini tidak ada. Jadi saya yakin semua memberikan untuk Tuhan dengan tulus, dengan sukacita, sehingga pekerjaan Tuhan di gereja ini terus berjalan, terus berkembang. Yang terakhir, saya hanya mengingatkan kembali, hidup kita hanya sekali. Itu pun akan segera berlalu. Tetapi apa yang kita buat untuk Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi ini yang mengingatkan pada kami supaya kami ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan,
supaya kami ambil bagian di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Karena tanpa kami Tuhan, gereja ini tidak akan bertumbuh. Karena itu Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami menjadi satu teman sekerja Allah untuk mengembangkan gereja ini di bumi ini, sehingga melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menjadi sumber kehidupan kami. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Kasih. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita terus menjaga komitmen kita dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Mungkin banyak orang berpikir, Tuhan, ini kan masa pandemi, semua serba work from home, study in home, semua serba dikerjakan dari rumah. Kalau begitu pelayanan juga harus libur Tuhan, mungkin. Kita tidak tahu bahwa apakah tahun depan kita masih ada, ya. Ya, kita harus mempersiapkan segala sesuatu, termasuk pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti meskipun pandemi itu masih harus kita hadapi. Ya. Kalau pelayanan itu sudah berhenti, berarti Tuhan sudah datang. Amin. Kita sudah diangkat dari muka bumi ini dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi kalau Tuhan belum datang, berarti pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan di tahun yang akan datang. Sehingga dari firman Tuhan yang sudah dijelaskan oleh hambanya, mari kita berikan kepada Tuhan yang terbaik, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, keuangan, bahkan mungkin dan seluruh hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mudah itu? Tidak gampang gitu ya. Kita hari-hari ini diluluh lantakkan oleh
pandemi ini sehingga mengacau banyak hal dalam kehidupan kita. Hanya hati yang bijaksana yang terus kita jaga di hadapan Tuhan, yang membuat Bapak Ibu tetap setia melayani di tengah-tengah keterbatasan. Ya. Memang ada alasan untuk orang bisa tidak mau melayani Tuhan dengan alasan pandemi ini, dengan alasan keamanan dan segala macam. Tetapi saya percaya kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi, Tuhan punya maksud, dan sambil menyaring kita gitu ya, menampi kita mana yang setia, mana yang undur, mana yang malah jauh daripada Tuhan. Semua kembali kepada kita. Ya, jangan sampai persoalan pandemi ini membuat kita menjadi lemah dan undur dari pekerjaan Tuhan. Justru harusnya pekerjaan Tuhan terus berjalan dengan baik, dapat terus berkembang. Ya, saya kasih contoh sebentar. Dulu kita tidak mengenal yang namanya ini, ibadah live streaming gitu. Kita nggak punya itu. Ya. Tapi sekarang dengan itu pelayanan jadi terbuka kita. Kalau kita tidak bisa selalu ketemu, bagaimana caranya ketemu? Lewat YouTube channel, lewat Facebook, lewat Instagram. Bahkan gereja kita punya radio. Sesuai dengan kemampuan kita, Pak, saya nggak punya kuota, kuotanya sedikit, pakai radio, nggak usah dengar, nggak usah lihat gambarnya, suaranya saja. Hari ini ibadah kita disiarkan radio juga. Jadi siapapun di mana sampai di luar negeri, kalau ketemu link gereja kita bisa mengikuti itu. Jadi pelayanan itu justru dengan pandemi ini makin berkembang. Memang repot, ya. Repot itu betul. Saya yang sudah berumur 50 ini tahun agak keteteran, makanya ada Efran, ada Rivaldo, ada anak-anak muda ini bersyukur yang menguasai teknologi, dan gereja harus terbuka itu. Nah, gereja yang nggak mau membuka diri, ya betul-betul nggak ada ibadah. Ya, padahal HP ada di tangan kita. Nah, ini namanya tadi kita betul-betul pelayanan itu tetap harus berjalan di waktu-waktu yang akan datang, apapun alasannya, ya. Sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan panggil kita, sampai Tuhan datang ke dalam dunia ini. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Warsito yang terus mengingatkan kami supaya tetap berkomitmen melayani Tuhan apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ibadah tutup tahun. Mohon perhatiannya, ya. Mohon maaf karena ada beberapa jemaat itu ada yang pakai HP Android, ada yang tidak, sehingga saya juga merasa bersalah selama ini. Setiap pengumuman saya sampaikan lewat WhatsApp grup gereja, tapi ada juga yang tidak tahu. Tadi kalau Bapak Ibu sudah tergabung di WhatsApp grup gereja, tolong kalau ada notifikasi, ada pengumuman diperhatikan, ya. Ya paling tidak direspon begitulah, mau dikasih jempol lah, mau dikasih tanda terima kasih dan segala macam, supaya memang itu bagian dari kebersamaan keluarga kita, ya. Jadi tolong perhatikan di sana, pengumuman akan lebih banyak saya share di sana gitu ya, karena keterbatasan kita untuk telepon satu persatu. Ibadah kita tutup tahun pada hari Kamis 31 Desember 2020 jam 5 sore, hanya sekali. Jangan bertanya lagi, Pak nanti tidak cukup. Ini panitia, ya ada Pak Jimmy, Pak Edi sudah sigap itu. Kalau begitu penuh, kantor gereja sudah ada televisi, kita bisa lari ke sana, ya. Kalau di depan bisa ada, memang kita tidak pasang teratak gitu ya. Tapi percayalah cukup gitu ya untuk kita beribadah sekali, ya. Kenapa kita tidak buat 2 kali? Ada beberapa pertimbangan, termasuk kalau malam juga kita resikonya jauh lebih besar seperti itu, ya. Jadi ibadah kita hanya sekali jam 5 sore. Jam 5 sore ya, bukan 5 pagi ya. Akan disertai dengan perjamuan suci. Kepada Bapak Ibu akan diberikan ayat tahun baru, kemudian juga kita diberikan kesempatan memberikan persembahan ucapan syukur sepanjang tahun 2020. Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan,
seberapa ucapan syukur kita yang akan kita berikan kepada Tuhan. Kemudian kita diajak untuk berseragam ini. Pakai baju apa Pak? Pakai baju putih. Kalau enggak punya putih ya boleh tetap datang gitu ya. Yang penting pakai baju gitu ya. Tapi kalau punya putih ya pakailah yang warna putih ya. Kemudian pada hari Jumatnya kita ibadah seperti ini 2 kali, jam 7 dan jam 9. Kita akan mengawali tahun bersama dengan Tuhan. Kita pakai baju batik ya bersama-sama, dress code kita batik. Kepada Bapak Ibu akan didoakan oleh hamba Tuhan, tapi bentuknya berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan perkeluarga maju di tumpang tangan hamba Tuhan, kali ini supaya tidak ada penyebaran virus, doanya nanti akan didoakan oleh hamba Tuhan dari depan sini saja. Tolong formulir doa yang tadi sudah diberikan waktu masuk diisi ya. Bisa diberikan hari ini, dimasukkan kotak persembahan boleh. Nanti akan dikumpulkan si mailing, diberikan kepada saya. Nanti akan kita doakan pada tanggal 1, atau mau diserahkan kepada saya juga langsung boleh ya. Mau difoto dikirimkan ke saya lewat WA ya boleh loh, gampang kan, enak banget. Mau masukkan boleh, langsung boleh difoto WA ke saya ya boleh gitu ya. Kalau memang itu rahasia gitu ya. Tolong bisa diisi formulir doa per keluarga masing-masing ya. Yang belum dapat formulir bisa minta Mbak Meni di depan nanti ya. Kemudian pada awal tahun Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan janji iman. Sekali lagi, ini opsional. Opsional itu tidak diwajibkan ya. Saya hanya ingin mengundang Bapak Ibu. Bagaimanapun tadi sudah dikhotbahkan Pak Warsito, pekerjaan Tuhan tahun depan akan tetap jalan. Kalau nuruti pekerjaan Tuhan tidak akan habis Bapak Ibu ya. Tiba-tiba muncul pengerjaan tak jalan di samping ya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini luar biasa. Semua bisa selesaikan belasan juta loh tanah sebelah itu. Kita tinggikan semua dari Bapak Ibu dan itu bisa. Nah, kalau itu saya percaya kalau ke depan nanti akan ada beberapa program gereja ya, saya percaya kita bersama-sama akan mendukung. Kita masih punya PR, perhatikan di atas ini. Ini seharusnya dikerjakan dulu di samping jalan ini karena sudah belentong-belentong. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik ya, meskipun catnya enggak warna. Di belakang sana kita sudah dapat sumbangan cat. Berapa kilo Pak Edi? 50 kilo dari Anne Advanti Foundation. Bu Anne Advanti punya yayasan membagi cat ke gereja-gereja. Puji Tuhan, saya kirim proposal ke sana kemudian diloloskan 50 kilo. Puji Tuhan ya. Kita masih punya PR itu kalau mau pasang teratak permanen kanopi ke sana gitu ya. Sudah dianggarkan, tapi karena pandemi juga belum bisa dijalankan. Kemudian di depan Bapak Ibu, bagi pelayan mimbar pasti akan tahu bahwa karpet ini sudah harus ganti. Karena ini sudah pating belentong, ini umurnya sudah puluhan tahun loh ya. Tiap hari kalau Mbak Ru itu doa pagi selalu didoakan itu mengganti karpet gereja ya. Doanya Mbak Ru saya ingat terus itu ya. Karena memang sudah layak ganti gitu ya. Nah, saya hanya ingin mengajak kita, kalau tidak kesampaian ya tidak apa-apa, tapi kan kita punya target, minimal Bapak Ibu mendoakan Tuhan, saya nggak bisa janji iman karena saya nggak punya uang, tapi Bapak Ibu punya doa, itu besar kuasanya, amin? Itu yang jauh lebih penting ya, punya duit tapi nggak pernah berdoa ya sama saja, lebih baik lagi punya doa, punya duit, itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan ya. Jadi diberikan kesempatan kita untuk memberikan persembahan janji iman. Jadi 2 formulir ini yang dibagikan silakan nanti diisi, dimasukkan di kotak atau diberikan kepada saya secara langsung. Nah, itu saja pengumuman gereja. Mari para petugas yang ada di warta silakan memperhatikan dengan baik setiap hal-hal, acara-acara yang dipersiapkan untuk tanggal 31 Desember dan 1 Januari. Ibadah kita 1 Januari 2 kali, jam 7 dan jam 9
pagi. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Yang pertama untuk Benita Melisinda. Ada di sini enggak Benita? Oh, ada. Selamat ulang tahun Benita, ya, karena dia sudah dibaptis, jadi sudah menjadi warga gereja kita. Tanggal 25 Desember yang lalu dia ulang tahun. Kemudian selamat ulang tahun Ibu Lukas Sugianto atau Ibu Maria Puasaningsih. Ya, Tuhan memberkati. Bu Lukas biasanya kebaktian yang kedua, ya, supaya keluarga ini atau Ibu Lukas diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu saja pengumuman gereja. Nanti yang belum jelas bisa tanya Pak Kun, bisa WA saya supaya mendapatkan penjelasan-penjelasan yang penting untuk kegiatan gereja. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersamamu Bapakku lewati semua. Mari kita nyanyikan refren lagu ini menjadi doa kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Engkau selalu memelihara, menjaga, melindungi kami semua. Bahkan di tengah pergumulan hidup, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mendampingi, Engkau memberi kekuatan yang baru bagi kami ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Setiap pujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengar akan terus mengingatkan kepada kami untuk kami tetap setia dan taat mengikut Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Karena kami tahu sepanjang tahun 2020 Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Memang hidup terasa berat kami hadapi akibat pandemi COVID-19 ini. Tetapi kalau kami bisa melewatinya, bukan karena kuat dan gagah kami, semata-mata karena Tuhan. Ketika kami mengalami persoalan itu, terasa berat dan seolah-olah tidak mampu. Ketika kami sakit tidak kunjung sembuh, seolah-olah kami tidak mampu. Tetapi di akhir tahun yang kurang 4 hari ini akan kami tinggalkan. Ketika kami melihat ke belakang, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Engkau sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami. Seperti janji firman-Mu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Dan itu nyata dalam hidup kami. Dan itu jadikanlah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan.
Karena dengan demikian kami yakin bahwa hidup kami ini dijamin oleh Tuhan yang hidup, dan Allah Immanuel itu selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin kami di tahun yang akan datang dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, mungkin dan tantangan, kesulitan masih kami hadapi, tetapi hidup kami ini ada di dalam tangan-Mu. Di telapak tangan-Mu Engkau menuliskan kami, dan kami ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami tidak akan takut dan khawatir menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Pagi ini kami berdoa untuk anak kami Benita Melisinda yang minggu ini berulang tahun, tanggal 25 Desember. Berkati anakmu ini, anak muda ini Engkau pakai hidupnya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati, tumpangkan tangan-Mu atasnya Tuhan, supaya hidup Benita boleh menggenapi rencana-rencana Allah yang sudah Engkau rancang. Berikan hikmat, akal budi, kepandaian daripada Tuhan, supaya hidupnya menjadi alat kemuliaan. Segala yang terbaik turun atasnya pada hari ulang tahunnya. Demikian juga kami menyerahkan Ibu Maria Puasaningsih ke dalam tangan-Mu. Berkati Ibu Maria Puasaningsih. Kau tahu segala pergumulannya dalam rumah tangga, dalam mendampingi suami dan anaknya. Pakai dia boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, menggenapi rencana-rencana Allah yang sudah Engkau rancang. Bahkan melalui beliau nama Tuhan dipermuliakan, boleh membawa seluruh keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau. Segala berkat yang Tuhan yang terbaik turun atasnya pada hari ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir. Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan kami. Ajar kami tetap percaya bahwa saat kami datang ke rumah-Mu, kami menghampiri Engkau, dan kami akan pulang dengan berkat daripada Tuhan, kedamaian, kelepasan, penghiburan, kekuatan baru Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Berkati setiap keluarga, mungkin pada akhir tahun ini masih akan bekerja, Tuhan juga akan memberkati. Mereka yang akan berlibur keluar kota, Tuhan juga akan menyertai mereka dengan segala aktivitas di rumah, dengan segala kesibukan. Tuhan akan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu dalam persiapan ibadah tutup tahun dan tahun baru. Tuhan yang akan memberkati dan menolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kedangkan tangan-Mu atas kami semua dan berkatilah kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat hatimu, tengadakan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin.